Di dua kitab itu menceritakan kisah Nabi waktu masih anak-anak terjadinya peristiwa pembelajaran. Tapi Pak Ustaz lebih paham pembelajaran. Di kitab yang ditulis oleh Muhammad Haikal masih melakukan kisah peristiwa pembelajaran. Tapi di kitabnya Syekh Rahmat memastikan terjadinya peristiwa pembelajaran. Ini mohon penjelasan apakah memang terjadi peristiwa pembelajaran. Iya, insya Allah kita akan sampai ke kisah itu nanti. Kalau ditanya benar atau salahnya, kalau yang setahu saya Allah alam adalah sahih. Dan itu riwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW sendiri yang menceritakan tentang diri beliau, ya, tentang diri beliau. Bahwasanya beliau telah kedatangan dua orang, ya, yang menjatuhkanku ke atas tanah, kemudian membelah dadahku, ya, kemudian mengeluarkan gumpalan hitam dari dadahku, dari hatiku, dan menutupnya kembali. Dalam kisah sirah nanti kita akan sebutkan kisahnya. Itu terjadi pada saat Nabi SAW berumur 6 tahun. Nabi SAW kan 2 tahun pertama disusui oleh Halimah Sa'diyah, di suku Sa'diyah di padang pasir. Nanti ada alasannya kenapa orang-orang Arab selalu membiarkan anaknya disusui oleh wanita-wanita di padang pasir, gitu kan. Ala kulli hal, setelah 2 tahun biasanya mereka mengembalikan anak-anak masyarakat Mekah ke Mekah. Tapi Halimah Sa'diyah dan suaminya itu nggak mau mengembalikan Nabi SAW kepada Aminah karena menganggap Nabi SAW ada berkahnya di situ. Karena setelah Nabi SAW dibawa ke suku Sa'diyah, peternakannya jadi bagus, ya. Halimah jadi kaya, jadi banyak, berkah hidupnya. Lalu ditahan sampai umur 6 tahun. Nah, 6 tahun itu dikembalikan oleh Halimah dan suaminya ke Aminah. Aminah jadi bingung gitu. Kenapa tiba-tiba kalian kembalikan anak saya? Ada sebabnya. Dia bilang tidak, kami cuma mau mengembalikan dalam keadaan utuh gini-gini. Terus dipaksa gitu, terus dipaksa. Maka pada waktu itu akhirnya Halimah dan suaminya menceritakan. Mengatakan bahwasanya anak kami bercerita, temannya yang seumur dengan Nabi SAW, anak-anaknya Halimah, saudaraku dari Quraisy, dia bilang, tiba-tiba diserang oleh 2 orang yang memakai baju putih dan menjatuhkannya ke tanah, kemudian membelah dadanya dan mengeluarkan isi hitam dari dadanya dan mengikatnya kembali, menjahitnya kembali, menutupnya kembali. Lalu saya dengan kata Halimah dengan suami saya mendatangi Muhammad dan melihat dadanya ternyata ada belahan, ternyata memang ada belahan, ya. Ini semua riwayat-riwayat sahih yang menjelaskan tentang benarnya terjadi hal tersebut, ya. Dan ini juga ada riwayat Bukhari yang lain menjelaskan, ada riwayat lain Nabi SAW mengatakan dadahku juga dibelah, yang kedua kalinya terbelah lagi, ya. Jadi bukan cuma sekali tapi yang kedua kali pada saat proses terjadinya Isra dan Mi'raj, ya. Itu juga ada proses lagi dibelahnya dada Nabi SAW. Dan itu bukan hal yang mustahil terjadi kalau Allah SWT inginkan gitu. Itu yang saya ketahui, Allah alam. Silakan, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya sudah paham. Sebenarnya ini terjawab dengan pertemuan kita yang kedua yang lalu, ya. Jadi jawabannya itu Nabi Ibrahim AS menikah dengan Sarah, dan Sarah ini adalah wanita yang sangat terkenal dengan kecantikan dan kesolehannya. Punya rentetan kisah, kalau Bapak Ibu masih ingat rahimani rahimakumullah, waktu itu diantara yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim AS membawa istrinya Sarah ke Mesir. Kemudian Raja Mesir waktu itu sangat zalim, suka mencari, ya, mengambil istri orang, gitu kan, suka mengambil istri orang, gitu kan. Sarah ini orang yang sangat cantik dan luar biasa gitu, punya kelebihan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu sepakat dengan Sarah, kalau nanti ditanya oleh prajuritnya, ya, prajuritnya Raja Mesir, maka dia akan mengatakan Sarah adalah saudarinya, maksudnya saudari seiman, gitu kan, karena kalau dibilang istrinya akan diambil.
Tapi begitu ketemu dengan prajurit Raja Mesir dan dilihat kecantikan Sarah, maka mereka, Ibrahim ditanya siapa ini, dia bilang saudariku, tetap aja diambil. Dibawa ke Raja Mesir, ringkas ceritanya, Raja Mesir begitu lihat kecantikan Sarah langsung ingin menjamahnya, lalu Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba saja tangannya jadi stroke, ya. Nggak bisa. Lalu dia kaget, dia bilang apa yang kau lakukan dengan saya? Si Raja Mesir berkata kepada Sarah, Sarah berkata, saya telah berdoa kepada Tuhanku agar membuat kau tidak bisa menjamahku. Lalu dia mengatakan, kalau gitu minta kepada Tuhanmu agar menyembuhkan saya dan saya tidak akan mengganggumu. Sarah pun berdoa, disembuhkan kedua kali, lalu dia ingin menjamah, kembali lagi, stroke lagi yang kedua kali. Lalu dia berkata lagi, mintalah kepada Tuhanmu, saya janji saya tidak akan lakukan. Begitu sembuh, yang ketiga kali dia ingin jamah. Akhirnya sudah 3 kali, Raja Mesir ini mengatakan, ya, mintalah kepada Tuhanmu dan saya berjanji atas nama Tuhanmu, saya tidak akan mengganggumu lagi. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah agar disembuhkan dan sembuh. Setelah sembuh, Raja Mesir mengatakan apa? Bawa perempuan ini keluar dari istana saya karena yang kalian bawa adalah jin, bukan manusia. Apa yang terjadi setelah itu? Karena Raja Mesir ini ketakutan, jangan sampai nanti Sarah keluar dari istananya, doakan dia stroke dan tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan. Dia menghadiahkan seorang budak yang cantik, namanya Hajar. Jadi Hajar ini hadiah daripada Raja Mesir kepada Sarah karena kasus tadi gitu. Dibawalah Hajar oleh Sarah pulang ke Palestina dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Sarah dan Hajar ini umurnya itu beda setengah, ya beda setengah umur gitu. Pulanglah mereka ke Palestina, hiduplah mereka bertahun-tahun ceritanya, kan gitu. Dalam keadaan Sarah adalah istri Nabi Ibrahim, Hajar adalah budak mereka yang membantu. Setelah sampai umur 60 tahun Sarah, 60 tahun, jadi Hajar waktu itu umurnya 30 tahun. Dia tidak bisa memberikan anak kepada Ibrahim, ya, alaihissalam, maka dia merasa Ibrahim juga selalu minta ingin punya keturunan agar keturunannya dia bisa jadi nabi, diminta kepada Allah gitu. Lalu dia menghadiahkan, ya, si Sarah menghadiahkan Hajar untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, dibebaskan dari budak, dinikahi. Dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setahun kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai anak dari Hajar, Ismail. Setelah itu Sarah merasa tetap sebagai wanita, kenapa dia nggak bisa memberikan anak ya kepada Nabi Ibrahim walaupun ini sudah memberikan anak gitu. Lalu dia berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan dia punya anak juga dalam kondisi dia umur 60 tahun dan dia nggak bisa melahirkan, kan, dalam kondisi mandul gitu kan. Lalu Allah Subhanahu wa taala sudah kita sebutkan dari ceritanya, ya, dan ayat-ayat yang saya sudah sebutkan tadi Anda bisa kembali ke kisah-kisah Nabi Ibrahim. Lalu yang terjadi adalah Allah mengutus 2 malaikat yang tujuannya untuk menghancurkan kaum Lut. Nabi Lut adalah ponakan Nabi Ibrahim, tinggal di wilayah lain. Karena mereka berbuat homoseksual, Allah akan hancurkan. Lalu 2 malaikat ini mampir dulu di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan berita gembira bahwasanya Sarah akan hamil dalam umur 60 tahun lebih itu. Maka hamillah Sarah dengan izin Allah, ringkas ceritanya, lalu melahirkan setahun kemudian anaknya Ishak. Jadi Nabi Ishak itu selisihnya 2 tahun dengan Nabi Ismail alaihimussalam semuanya. Dua-duanya Allah angkat menjadi Nabi. Nabi Ishak berada di wilayah Syam, tepatnya Palestina, dan Nabi Ismail itu berada di Mekah. Masing-masing punya lokasi dakwah, masing-masing berdakwah. Setelah, ya, kata ulama disebutkan dalam sejarah, setelah kedua nabi ini dari turunan Nabi Ibrahim, enggak ada nabi lagi kecuali dari turunan Ishak saja. Ada Nabi Yakub yang namanya tadi Israel, ada Yusuf, ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman, dan ada Isa alaihissalam. Ini turunannya gitu. Ini kisah Sarah dan Hajar, dan mereka biasa-biasa saja, akur, nggak ada masalah. Kalau pertanyaan tadi dikatakan kenapa orang Yahudi dan orang Arab ini ada permusuhan, sebenarnya bukan karena Arab atau Yahudinya, tapi permasalahannya karena doktrin dan dogmanya, karena penanaman, ya, pemahaman yang keliru. Orang-orang Yahudi menganggap, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bahwasanya selain Yahudi itu boleh ditipu, ya, boleh dibunuh, nggak masalah, kan gitu. Bagi mereka. Dan mereka tidak mau sembarangan orang masuk ke agama Yahudi. Jadi kalau kita sekarang pergi ke Israel mengatakan saya mau masuk agama Yahudi, nawarin diri, dia nggak mau.
Mereka nggak mau terima karena mereka menganggap mereka lebih mulia. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang sifat mereka, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Mereka berkata kami adalah anak-anak Allah dan kekasih Allah. Ya. Mereka mengaku sebagai anak-anak Allah. Mereka boleh menipu orang, manusia lain adalah budaknya orang Yahudi, dan banyak sekali kisah berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi sekarang, kalau kita lebih kerucutkan bahasan, kenapa mereka memerangi orang Arab yang ada di Palestina? Sebenarnya bukan karena orang Arabnya, tapi karena kasusnya mereka menganggap semua wilayah yang pernah dilewati oleh Nabi Ibrahim itu wilayahnya orang Yahudi. Nabi Ibrahim alaihissalam 3 lokasi, Irak, awalnya di Babilonia, kemudian pindah ke Palestina, ya, kemudian masuk ke Mekah. Maka menurut orang Yahudi, 3 lokasi ini harus menjadi negerinya orang Yahudi. Nah, Irak, ya, Irak itu ada sekarang wilayah antara Irak dengan Iran, tepatnya sekarang masuk wilayah Iran, namanya sebuah kota Yahudiyah. Kota Yahudiyah. Itu satu kampung, satu kota semuanya Yahudi di Iran. Dan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Dajjal akan keluar dari kota Yahudiyah. Ternyata kota itu sampai hari ini ada di Iran. Dan itu mayoritas penduduknya orang Yahudi. Nanti Dajjal akan keluar dari situ. Ini mereka sudah punya basis di situ. Palestina mereka rebut karena mereka menganggap ada Masjid Aqsa, dan juga wilayah Aqsa itu dulu dari zaman Nabi Musa, ya, itu sudah lama ada. Dan itu hak kami harus mengambilnya. Nah, untuk mengambilnya, karena orang asli di situ adalah orang-orang Arab yang mukim dan dari zaman Umar radhiyallahu anhu, maka mereka meminta agar masyarakat Arab yang ada di sana, ya, membentuk satu negara namanya Israel. Orang-orang Arab nggak mau. Negara ini adalah milik kami. Terjadilah seperti sekarang. Mereka mengambil secara paksa. Hanya karena mereka anggap Palestina wilayah yang pernah dilewati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan itu hak mereka, gitu. Dan setelah Palestina mereka targetnya Mekah, dan ini mustahil, gitu kan, tidak mungkin. Karena banyak hadis-hadis yang menyebutkan Mekah akan terjaga, gitu kan. Mekah itu akan terjaga dan wilayah-wilayah Islam itu akan terjaga, Madinah dan Mekah, termasuk dari Dajjal. Dajjal adalah, ya, raja yang paling besar dari orang Yahudi, nanti yang akan membuat kerusakan di muka bumi, pemimpin mereka yang paling besar yang akan membuat kerusakan dan tanda-tanda hari kiamat. Allahu a'lam, begitu gambarannya. Ya, jadi karena kasus, ya, perebutan lokasi, jadi bukan karena sukunya, gitu. Sebentar Bu, Pak, maaf. Bukan. Bani artinya keturunan. Israel nama lainnya Nabi Yakub. Nabi Yakub, ya, Nabi Ishak di atasnya, dan Nabi Ibrahim bukan orang Arab, suku asli Babilonia dari Irak. Ya, makanya tadi saya katakan Nabi Ismail alaihissalam nanti setelah menikah dengan suku Jurhum yang asli orang Arab, baru dikatakan mereka Arab musta'ribah, orang Arab yang terarabkan, gitu. Ya. Silakan ibu-ibu. Sebentar, yang ditanya yang tadi karam itu apakah mereka Aus dan Hazrat atau Yahudi? Iya. Apakah? Iya. Apakah sekarang masih ada gitu? Oh iya. Baik. Baik, ya, saya sudah paham insyaallah. Dari suku Aus dan Khazraj, ya. Ini kalau kita rentet sejarahnya sebelumnya Bapak Ibu sekalian, waktu tadi saya cerita tentang bendungan Ma'rib. Masih ingat ya, bendungan yang ada di Yaman yang pecah karena mereka Allah hukum karena mereka tidak beriman kepada Allah. Maka suku-suku asli orang Arab itu keluar dari Yaman. Ada suku Jurhum tadi yang ke Mekah, gitu kan?
ada suku Aus dan Khazraj yang menuju ke Madinah, yang menuju ke Madinah. Jadi bersamaan dengan zaman Nabi Ismail alaihissalam yang suku Jurum ke Mekah, itu suku Aus dan Khazraj menuju ke Madinah, menuju ke Madinah, dan mereka awal mula tinggal di Madinah di situ. Ini awalnya dulu. Jadi Aus dan Khazraj adalah suku yang datang dari Yaman dan mereka asli orang Arab. Tadi pertanyaan ibu, kenapa Aus dan Khazraj sering berperang? Gitu kan? Ada pertanyaan, ini memang ada bahasan sendiri, belum kita bahas sebenarnya. Tapi saya kasih gambaran begini. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dan sifat mereka selalu begitu sampai hari ini. Kalau mereka masuk ke sebuah lokasi supaya mereka aman, mereka mengadu domba antara penduduk yang ada. Jadi kalau dalam sejarah kita, dan akan kita sebutkan nanti biidnillahi ta'ala, orang-orang Yahudi di Madinah terdiri dari 3 suku. Di Madinah ada 3 suku yang terkenal. Dan sekarang kebanyakan Yahudi itu dari keturunan 3 suku ini. Yang pertama adalah suku Qainuqa namanya. Qainuqa. Nanti akan kita bahas itu. Yang kedua Quraidah, yang ketiga Nadhir. Jadi suku Qainuqa, suku Quraidah, dan suku Nadhir. 3 suku ini terkenal. Mereka supaya bisa aman, ya mereka mengadu domba antara masyarakat asli Madinah dari Arab tadi, Aus dan Khazraj. Terjadilah peperangan. Jadi Yahudi mensuplai senjata ke sini, mensuplai makanan ke sini, dan juga mensuplai ke sini supaya mereka perang. Dan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya, kata Allah SWT, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'ankadakum minha. Dulunya kalian hai orang-orang Ansar hampir saja masuk neraka karena saling bunuh-membunuh terus. Lalu Allah selamatkan kalian dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Nanti akan ada rentetan sejarahnya. Tapi ini jawaban sederhana dulu kenapa Aus dan Khazraj berperang. Karena adu domba dari orang-orang Yahudi yang ada. Selanjutnya tadi pertanyaan, waktu terjadi perang antara Tabban As'ad dengan masyarakat Madinah dan mereka terkenal dengan karamnya, itu adalah Aus dan Khazraj. Bukan orang Yahudi, tapi Aus dan Khazraj. Mereka yang terkenal dengan karam, pagi dan siang harinya berperang, malam harinya malah mengutus makanan untuk musuhnya gitu kan. Itu terkenal adalah sifatnya orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj. Yang ketiga dari pertanyaan tentang masalah Yahudi. Ada hadis Nabi SAW memang yang berbunyi, mewasiatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis sahih muttafaqun alaih, agar Umar mengeluarkan seluruh Yahudi dari Jazirah Arab. Mengeluarkan Yahudi bukan cuma dari Madinah dan Mekah, tapi seluruh Jazirah Arab. Enggak boleh ada Yahudi. Ini perintah dari Nabi SAW. Dan rentetan kisahnya nanti akan kita pelajari dalam sirah, akan ada nanti. Dari Madinah, suku mana dulu yang dikeluarkan Nabi SAW? Nanti ketiga suku ini, ada suku Qainuqa, ada suku Quraidah, nanti ada yang dikeluarkan Nabi SAW dengan sebab-sebabnya. Ada nanti ceritanya sendiri, ada sebabnya Quraidah kenapa keluar, Nadhir kenapa keluar, dan nanti mereka keluarnya itu dari Madinah menuju ke wilayah namanya Khaybar. Namanya Khaybar. Kurang lebih 200 kilo dari Madinah kalau saya tidak salah, 180 kilo gitu. Itu mereka ke sana. Terus di zaman Nabi SAW ada dikenal dengan perang Khaybar. Nabi SAW perangi lagi mereka sampai mereka pindah dari wilayah Khaybar gitu kan. Di zaman Umar bin Khattab dibersihkan Jazirah Arab dari Yahudi, keluar semuanya, nggak ada lagi. Mereka tersebar ke Syam dan sampai ke sekarang wilayah-wilayah kayak Amerika, kayak Eropa itu mereka tersebar karena mereka sudah tidak ada Jazirah Arab. Yang saya ketahui Allahu alam sampai hari ini di Jazirah Arab tidak ada. Ya, tidak tahu kalau mereka berkedok ya, membawa karena terutama kalau di Arab Saudi itu memang ada peraturan. Kalau tidak salah itu memang tidak bisa ya orang Yahudi masuk gitu kan. Ini memang ada peraturan kecuali kalau mungkin mereka pendatang saja, tapi kalau mukim itu nggak mungkin karena mereka masih memegang sabda Nabi SAW tadi itu kan, bahwasanya mereka tidak boleh ada di Jazirah Arab. Allah alam gitu Bu ya. Saya ingin bertanya wakil jamaah yang lain dalam surat Al-Fatihah ada kalimat bermakhluk yang alaihi warahmatullahi, dan ini sebagian ulama tafsir menafsirkan yaitu orang Nasrani dan Yahudi dan Nasrani, waktu Yahudi warahmatullahi Nasrani. Kemudian juga sering kita dengar istilah ahlul kitab ya. Dan yang saya tanyakan adalah definisi ataupun asal nuzulnya keluar istilah ahlul kitab ini dan siapa yang masuk dalam ahlul kitab. Dan yang kedua pertanyaan saya, sampai sekarang itu Yahudi
Israel begitu gencarnya mereka ingin menguasai Palestina, ya, dengan segala macam cara mereka lakukan, termasuk membombardir dan penjajahan seperti itu. Ini sebab utama dan motivasi utama mereka itu apa? Ini mungkin juga sebetulnya akan kita bahas pada pertemuan atau mungkin sekilas bisa sampaikan. Terima kasih. Ya. Tadi yang pertanyaan masalah apa tadi? Iya. Jadi ahli kitab diistilahkan dalam Al-Quran. Allah SWT menyebutkan banyak ayat. Yang antaranya adalah ya ahlal kitab, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, dan seterusnya al-ayat. Juga banyak sekali hubungan dengan masalah ahli kitab, seperti dalam surah Al-Maidah juga disebutkan, ya. Dikatakan oleh Allah SWT tentang bolehnya menikahi wanita ahli kitab bagi laki-laki muslim. Al-Maidah ayat 5. Yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya gitu. Semua ini kata ulama dan disepakati berita dari Nabi SAW dan juga dari para sahabat, ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka diistilahkan ahli kitab itu dari lisan Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau diitlaqkan ahli kitab maka Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Dan semua hukum yang disebutkan dalam Al-Quran tentang mereka akan berlaku sampai hari kiamat. Yang berlaku sampai hari kiamat. Makanya diantara hukum yang dibolehkan yang sering dibahas dan kadang-kadang ada orang karena tidak paham ilmunya jadi salah menerangkannya. Tadi Al-Maidah ayat 5 itu. Yang dibolehkannya menikahi wanita ahli kitab. Artinya bagi laki-laki muslim boleh menikahi wanita Nasrani atau Yahudi. Tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya, wanita muslimah boleh menikah dengan mereka, tidak boleh. Kalau wanita muslimah tetap harus nikah dengan seorang muslim. Ini hukumnya boleh. Tetapi kalau anjuran penekanan tetap menikah dengan muslimah. Kalau ada orang yang Anda dengar mengatakan itu kan ahli kitab dulu, Yahudi Nasrani dulu, sekarang sama enggak? Sama saja gitu. Karena kalau kita membedakan, sebenarnya statement orang Yahudi tentang penolakan Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW di zaman Nabi SAW. Statement orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan dari zaman Nabi SAW dan sebelumnya. Nanti akan kita pelajari dalam kisah Najasyi, bagaimana kerajaan Nasrani di Ethiopia yang rajanya masuk Islam di tangan Nabi SAW, gitu kan? Dan akhirnya Nabi SAW pada saat meninggal mensolatinya, itu adalah agama Nasrani dan mereka sudah yakin Isa adalah anak Tuhan. Jadi perbuatan-perbuatan syirik dan kesalahan mereka sudah dikenal memang di zaman Nabi SAW dan itu akan berlaku sampai hari kiamat. Tetap hukum ahli kitab berlaku dan mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Sudah? Oh iya, masalah Palestina. Tadi sudah kita sebutkan ya. Jadi mereka menganggap Palestina wilayah yang pernah dilewati oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Semua wilayah yang pernah dilewati Nabi Ibrahim atau Nabi-Nabi Bani Israel mereka harus kuasai. Dan mereka memilih Palestina itu dengan banyak sekali pertimbangan. Di antaranya Palestina itu yang paling banyak disebutkan dalam Taurat, Injil dan Quran disebutkan namanya. Wilayah itu dikenal dengan Wadi Muqaddas, ya, sebuah lembah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Allah bahkan menyebutkan berkah Allah turunkan di situ. Jadi alasannya karena dianggap mereka lebih berhak karena nabi-nabi Bani Israel pernah lewat di situ. Bagaimana dengan
Sebentar Pak, biar saya jawab dulu ya. Takut saya lupa nanti. Ya. Nanti sebentar tanya lanjutin. Jadi di zaman Amr bin Luhai, haji berjalan. Saya sudah katakan tadi, saya titip pesankan bahwasanya Amr bin Luhai hanya orang yang tidak faham secara lengkap pemahaman ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia waktu masuk ke Mekah, dia temukan masyarakat Mekah lakukan, maka dia lakukan. Dan haji itu didukung. Bahkan tadi di awal kisah kita katakan dia termasuk orang yang karam. Dia yang memberikan makan dan minum seluruh jemaah haji sendirian, gitu kan? Berarti dia membiarkan haji itu ada. Cuman tadi ada hal-hal yang dia ubah dari dia sendiri. Dia ubah ajaran Nabi Ibrahim AS, talbiyah ditambah, tawaf tadi bermasalah, diubah dengan adanya masuknya berhala, gitu kan? Jadi Amr bin Luhai tetap membiarkan haji ada, tetapi dia mengubah ajaran Nabi Ibrahim AS. Dia mengubah sehingga dimasukkanlah ajaran-ajaran yang dia ajarkan, gitu. Silakan Pak yang kedua. Ini kan itu dijamin sama Allah dan bahkan dalam Quran itu terhindar dari hal-hal yang akan rusak. Nah ini berkaitan dengan tadi pembahasan kita di Yahudi yang ingin merusak, kemudian juga terjadi beberapa pembunuhan, kemudian katanya sekarang juga terjadi banyak perbuatan maksiat di sana, termasuk ada pembunuhan dan maksiat lain. Padahal Allah sudah menjamin dua daerah itu sebagai tanah yang haram. Nah itu bagaimana? Jadi begini, daerah atau wilayah haram artinya wilayah yang dimuliakan. Wilayah yang dimuliakan. Kata para a'immah tafsir, yang dimaksud dengan ayat At-Taubah 136, ya, masalah Ashhurul Hurum dan wilayah haram, itu artinya dimuliakan. Siapapun yang beramal soleh di wilayah-wilayah yang diharamkan atau dimuliakan oleh Allah ini, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Dan siapa yang berbuat dosa, maka akan dilipat gandakan hukumannya. Sebagaimana kita tahu bersama-sama, kata Nabi SAW, sholat di Mekah di Masjidil Haram sama dengan 100.000 dibandingkan tempat lain. Dan sholat di Masjid Kuning di Madinah sama dengan 1.000 dibandingkan tempat yang lain. Karena wilayah haram dimuliakan. Ini yang dimaksudkan dengan diharamkan atau dimuliakan. Bukan ada jaminan dari Allah tidak ada kemaksiatan, tidak. Tetapi Allah malah melipat gandakan hukuman orang yang bermaksiat, gitu kan? Kalau di Mekah kita tahu sama-sama ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Tetapi dari sisi lain ada Abu Bakar dan ada Umar, gitu kan? Jadi di sana ada pelanggaran. Sampai hari ini ada orang tinggal di Mekah nggak sholat, gitu kan? Ada. Bahkan saya dikagetkan dengan dosen saya di Madinah pernah cerita, beliau mengatakan ada bahkan ya Khalid di Saudi, di Arabia ini, di Saudi Arabia, orang yang belum pernah pergi haji gitu, tinggal naik mobil nyebrang ke Mekah, masuk aman, tentram nggak, tapi mereka belum pernah gitu, kan gitu. Ada bahkan masyarakat Mekah yang punya peluang setiap tahun bisa haji, tinggal hari Arafah atau hari Tarwiyah pakai baju ihram, haji nggak mau gitu. Duduk di rumahnya nggak pergi haji. Alasannya macet lah, padat lah segalanya. Ya kalau mau tunggu kapan tidak padat dan macet musim haji, nggak bakal berapi haji gitu kan. Tapi itu alasan yang disampaikan. Hidayah di tangan Allah SWT. Ada kemaksiatan, ada kekurangan amal soleh di Mekah dan di Madinah. Yang dimaksud dimuliakan adalah Allah akan lipat gandakan bagi orang yang beramal di situ. Dan hukumannya berat bagi orang yang berbuat kesalahan. Sama dengan kasus tadi Isaf dan Nailah, patung yang Allah kutuk, itu kan karena mereka berzina di depan Ka'bah. Dan itu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi begitu. Siapapun yang berbuat hal-hal yang negatif di sana, itu luar biasa. Kebanyakan hukuman lebih cepat dan memang lebih berat daripada tempat-tempat yang lain. Jadi di sini bukan jaminan dari Allah tidak akan ada maksiat di situ, kan gitu. Tidak. Tetapi Allah memberikan fadilah bagi orang yang beramal dan ancaman lebih berat bagi orang yang berbuat salah. Sampaikan aja dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Yang saya akan tanyakan pembangunan Masjidil Aqsa sama Ka'bah itu jaraknya pembangunan berapa tahun Pak Ustaz? Lalu yang kedua,
Kalau yang ditanyakan jaraknya, jarak waktu pembangunan Ka'bah dengan Masjid Aqsa, saya Allahu alam belum mengetahui poin itu. Saya tidak tahu, tapi yang jelas di dalam surah Isra diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Menandakan bahwasanya Masjid Aqsa juga sudah lama adanya, gitu kan? Sudah lama berada. Dan sebagian ahli sejarah mengangkat dibangun juga di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam Masjid Aqsa itu. Dan Masjid Aqsa itu ya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam kembali dari Mekah. Karena waktu dia kembali dari Mekah, meninggalkan wilayah Mekah, kembali ke Palestina, dan Sarah istrinya itu ada di Palestina, di negeri Syam. Begitu juga dengan keturunan-keturunannya. Maka Masjid Aqsa itu kemungkinan dibangun setelah Masjid Haram Mekah. Masjid Haram Mekah, tapi itu tidak, Allahu alam jaraknya berapa lama saya tidak tahu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau pertanyaan kedua tadi bagaimana dengan turunan Nabi Ismail salam, apakah ada nabi ataupun siapa saja? Itu banyak sekali keturunannya, banyak sekali keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya nanti yang kita bahas adalah ya kakek-kakek Nabi Muhammad SAW dan tepatnya suku. Jadi gini, nah, Nabi Ismail nikah dengan suku Jurhum. Lalu suku Jurhum ini punya, saya katakan setiap kali orang yang ditokohkan itu menjadi suku lagi, buka suku baru, cabang daripada Jurhum, gitu kan? Banyak sekali cabang-cabangnya. Di antara cabang Jurhum nanti ada Quraisy, gitu kan? Di antara cabang suku Jurhum ada suku Quraisy yang Nabi SAW dari Quraisy, gitu kan? Banyak sekali. Ada sukunya Umar bin Khattab sendiri, sukunya Mus'ab bin Umair sendiri, banyak suku-suku di Mekah itu. Kalau saya tidak salah dinukil lebih dari ratusan suku yang ada di Mekah dari pecahan suku Jurhum dan suku Khuza'ah tadi, dua yang sudah ada di Mekah, gitu kan? Jadi kalau mau dibahas rentetan itu akan panjang sekali dan banyak itu. Tapi para ahli sejarah memang kebanyakan mengangkat orang-orang yang tertokohkan, yang memang punya sejarah. Kalau yang di Mekah jelas Nabi Ismail dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, karena dua-duanya menjadi nabi. Mungkin begitu Pak ya. Sudah, pertanyaan sudah selesai. Kita sepakati terakhir ya. Di pojok silakan terakhir satu pasang. Diulangi Bu, pertanyaannya pakai mic Bu. Iya. Saya udah ngerti. Udah tahu. Waalaikumsalam. Ya sebenarnya cuma perbedaan lafadz saja. Alaihi artinya untuknya. As-salatu wassalam, as-salah itu artinya tambahan ya rahmat ya. Wassalam keselamatan ya, tambahan rahmat dan keselamatan. Ini dibaca alaihi salatu wassalam. Ini termasuk juga yang sering diucapkan oleh para sahabat ya. Juga ada sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu artinya Allah telah salat ya, artinya menambahkan rahmatnya. Sallallahu alaihi untuknya, untuk Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah semoga memberikan keselamatan tambahan. Jadi sebenarnya maknanya sama, cuma perbedaan lafaz, karena membaca salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam ada beragam macam gitu. Yang dinukil kepada kita yang pertama yang paling banyak sekali adalah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ya alaihi salatu wassalam. Sebagian ahli hadis menambahkan dengan alaihi salatu alaihi wa ala alihi wasallam ya, ada tambahan dengan keluarganya. Dan yang paling afdal salawat adalah salawatu Ibrahim yang disebutkan dalam tahiyat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang paling afdal. Hanya ini kurang lebih lafaz-lafaz salawat gitu kan. Kalau di Indonesia banyak karangan-karangan memang. Ada salawat badriyah, ada nariyah, ada segala, dilibat gandakan dengan bertawassul kepada orang mati. Seperti misalnya dikatakan bi ahlil badr, itu adalah tawassul kepada orang yang sudah meninggal. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW, tidak boleh bertawassul dengan orang mati sebenarnya.
Jadi kita cukup dengan lafaz yang sudah diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi ada alaihi salatu wassalam, kemudian sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu ala alihi wasallam, kemudian ada juga salawat Ibrahim. Dan kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.